Neymar Indonesia diharapkan bela timnas Indonesia. PSSI tunggu kepastian FIFA. Timnas Indonesia diakui kebanggaan Asia. Pemain Vietnam numpang tenar di Korea Selatan. The Next Pratama Arhan. Simak video selengkapnya hanya di Garuda Space Update. Ditunjuknya Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U17 2023 menimbulkan efek bagi sepak bola tanah air. Pasalnya banyak venue-venue besar dipakai klub Liga 1 untuk berlaga di kompetisi, termasuk stadion utama Gelora Bung Karno yang dipakai untuk konser band internasional Coldplay. PSSI melalui Wakil Ketua Umum Zainuddin Amali menegaskan pihaknya masih menunggu inspeksi FIFA terkait venue Piala Dunia U17 2023. Zainuddin Amali hanya bisa memastikan Indonesia harus siap ketika ditunjuk menjadi tuan rumah Piala Dunia U17 2023. Menurut Amali, kesiapan Indonesia sebagai tuan rumah tak perlu diragukan lagi. Direktur PT Liga Indonesia Baru atau PT LIB, Ferry Paulus, bicara soal nasib mengenai Liga 1 2023-2024 yang bersamaan dengan gelaran Piala Dunia U17 2023. Tidak menutup kemungkinan juga bisa jadi Liga 1 akan diistirahatkan, mengingat akan dipakainya beberapa stadion kandang dari klub Liga 1 sebagai venue Piala Dunia U17 2023. Mengenai hal itu, Ferry selaku Direktur PT LIB pun belum bisa berbicara mengenai nasib lanjutan Liga 1 nantinya, yang bersamaan dengan Piala Dunia U17 2023. Jangankan operator Liga, pihak PSSI pun belum dapat info mengenai stadion mana saja yang akan dipakai untuk gelaran kompetisi usia muda bergengsi di dunia. Pemain timnas Indonesia Elkan Bagot ternyata memiliki efek positif untuk Ipswich Town. Hal itu terkuak dalam sebuah unggahan akun Instagram klub @Ipswich Town. Pada postingan tersebut diperlihatkan para pemain Ipswich Town tengah melakukan latihan perdana. Terlihat Elkan Bagot pun berlatih bersama rekan setimnya tersebut. Beberapa momen Elkan Bagot berlatih diabadikan oleh akun medsos klub tersebut. Sontak unggahan tersebut mengundang beragam komentar dari warganet tanah air. Banyak yang berharap bek andalan timnas Indonesia tersebut mampu mendapatkan tempat di skuad utama Ipswich Town. Adapun Ipswich Town akan tampil di divisi kedua Liga Inggris usai dinyatakan promosi dari kasta ketiga Liga Inggris. Klub berjuluk The Tractor Boys itu finish di posisi runner-up musim lalu. Liliana, ibu dari striker klub Brasil, Wilberlisco de Halim Jardim, berharap sang anak bisa membela timnas Indonesia di Piala Dunia U17 2023. Liliana menegaskan tidak mempermasalahkan anaknya yang dijuluki Neymar Indonesia oleh media Brasil, yakni Esporte Fantástico. Itu kelak bisa bermain untuk timnas Indonesia, apalagi bisa membantu skuad Garuda di ajang sekelas Piala Dunia. Meski begitu, Liliana ingin PSSI yang beraksi dengan melobi agen dan Sao Paulo selaku klub pemilik jika membutuhkan anaknya. Diketahui Wilber memiliki darah keturunan Brasil dari sang ayah. Wilber sejak kecil sudah diboyong oleh ayahnya pulang ke Brasil. Saat di Indonesia, sang ayah Elisangelo pernah berkarir di Liga Indonesia dengan membela Borneo FC, Persikaba Bandung, hingga Persiba Balikpapan. Lemparan maut Pratama Arhan akhir-akhir ini menjadi sorotan publik, lantaran skill ini mampu membuat seorang kiper terbaik dunia 2022, Emiliano Martinez, ketar-ketir. Tak pelak lemparan maut Pratama Arhan ini disorot media Argentina. Tak sampai di situ saja, ternyata teknik ini juga ditiru oleh salah satu pemain Indonesia yang masih belia. Hal ini pun diungkap dalam sebuah unggahan akun TikTok @SSB Kancil Mas Karawang. Dalam unggahan tersebut terlihat pemain muda tersebut meniru teknik lemparan maut Pratama Arhan. Aksi ini pun lantas mendapatkan tanggapan dari netizen di kolom komentar. Tak sedikit dari mereka yang meminta untuk dipanggil ke timnas Indonesia U17. Tampilnya timnas Indonesia U17 di ajang Piala Dunia U17 2023 mendapatkan sorotan media Vietnam Total 24/7. Media tersebut tak segan-segan menyebut timnas Indonesia menjadi kebanggaan Asia. Total 24/7 berharap wakil benua kuning bisa menggila di ajang 2 tahunan yang dilangsungkan di Indonesia pada 10 November hingga 2 Desember 2023 tersebut. Wakil Asia di Piala Dunia U17 2023 selain timnas Indonesia sendiri yakni Jepang, Uzbekistan, Korea Selatan, dan Iran. Mereka akan bersaing untuk meraih trofi bergengsi di kelompok umur tersebut. Klub Belgia yang pernah diajar Marcelino Ferdinand, KV Oostende, resmi terdegradasi ke kasta kedua Liga Belgia.
alias Challenger Pro League. Seperti diketahui, Marcelino Ferdinand bersama KMSK Dense pernah menghadapi KV Oostende dalam laga uji coba pada Maret lalu. Kala itu KMSK Dense menang dengan skor 3-1. Marcelino Ferdinand berhasil mencetak 1 gol dan 1 assist ke gawang KV Oostende. Saat dikalahkan Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan, saat itu status KV Oostende berada di atas KMSK Dense alias Jupiler Pro League. Namun kini KV Oostende berada di kompetisi yang sama dengan KMSK Dense atau di kasta kedua Challenger Pro League. Dilansir dari Transfermarkt, KV Oostende finish di posisi 16 atau 3 terbawah. Mereka hanya mengantongi 27 poin dari 34 laga. Pemain Vietnam Nguyen Van Toan dianggap sebagai selebritas yang numpang tenar di Korea Selatan. Hal itu diungkapkan oleh media setempat Newsis.com. Media tersebut lantas membandingkan dengan Asnawi Mangkualam yang telah membela 2 klub berbeda Korea Selatan. Newsis.com memuji kualitas Asnawi Mangkualam yang mampu tampil apik di negeri gingseng tersebut. Sebagai bek sayap, Asnawi dianggap memainkan peran penting dalam pertahanan udara dan diperlakukan sebagai pemain penting di klubnya saat ini, Jeonnam Dragons. Gara-gara kasus Sadil Ramdhani terkait komentar pedasnya, 2 pemain timnas Indonesia lainnya yakni Witan Sulaiman dan Ricky Kambuaya justru banjir pujian. Salah satunya akun Instagram @hantamfootball. Media tersebut memuji Witan Sulaiman dan Ricky Kambuaya. Menurut akun tersebut, kedua pemain timnas Indonesia itu mampu bersabar dan menahan diri ketika menghadapi kritikan dari netizen saat mereka mengalami penurunan performa. Sebagai informasi, Witan Sulaiman dan Ricky Kambuaya saat ini memang jarang dimainkan sebagai starter di timnas Indonesia. Namun keduanya terlihat bersabar dengan hujatan yang dilayangkan oleh netizen tanah air. Sekian Flash News kali ini Sobat Garuda, mari terus dukung perjuangan timnas Indonesia. Nantikan Flash News Edition dari Garuda Space selanjutnya. Terima kasih dan salam olahraga.